Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini tentang identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Kita akan jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Identitas nasional mengacu pada ciri khas atau karakteristik suatu bangsa. Jadi identitas ya, pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Identitas ini dibentuk dari unsur-unsur budaya, sejarah, ideologi, dan hukum yang berlaku di suatu negara yang kemudian membentuk kesadaran bersama sebagai suatu bangsa. Identitas ini kita harapkan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mencerminkan nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembelajaran ini bertujuan untuk memahami pentingnya identitas nasional dalam pembangunan bangsa dan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, yang kedua, menganalisis apa esensi dan urgensi identitas nasional. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil kajian tentang peran identitas nasional sebagai penentu pembangunan karakter bangsa. Dari asal katanya, identitas nasional merupakan gabungan kata. Yang pertama, identitas, seperti pengertian pada umumnya bahwa yang dimaksud identitas adalah pengenal. Tapi karena yang kita bicarakan ini adalah nation, bangsa, maka yang kita maksud itu adalah jati diri secara kolektif atau ciri khas secara kolektif sebagai sebuah bangsa. Jadi nasional ya berkaitan dengan bangsa. Dengan demikian dapat kita artikan bahwa identitas nasional merupakan penanda yang memudahkan pengenalan bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi identitas nasional ini untuk menjawab pertanyaan seperti apa manusia Indonesia itu. Jadi yang ditanyakan di sini atau yang dimaksud di sini adalah seperti apa karakter atau jati diri dari bangsa Indonesia itu. Slide berikut mengungkapkan pendapat beberapa tokoh tentang identitas nasional ini. Kita mulai dari yang pertama, Bapak pendiri bangsa ini, Presiden pertama Republik Indonesia, Pak Soekarno menyatakan bahwa identitas nasional adalah Pancasila itu sendiri. Jadi Pancasila dilihat sebagai sejumlah nilai-nilai yang menggambarkan jati diri bangsa Indonesia, yang mencerminkan kepribadian luhur sebagai dasar moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian tokoh kedua yang mengungkapkan pemikirannya tentang identitas nasional adalah Pak Muhammad Hatta. Beliau menyatakan bahwa identitas nasional adalah jati diri bangsa yang lahir dari semangat perjuangan kolektif melawan penjajahan yang diwujudkan dalam prinsip kebebasan, kedaulatan rakyat, serta keadilan sosial. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara. Kita kenal beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau menyatakan bahwa identitas nasional ini adalah hasil dari kebudayaan bangsa yang hidup dalam sejarah dan berkembang melalui pendidikan yang mencerminkan karakter dan kepribadian masyarakatnya. Kemudian Pak Tilaar, beliau menyatakan bahwa identitas nasional adalah dibentuk dalam melalui sebuah konstruksi sosial yang dihasilkan dari sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Identitas ini
terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman. Kemudian satu tokoh dari luar, ya, ahli dari luar yang menyatakan identitas nasional adalah perasaan keanggotaan dalam suatu bangsa yang melibatkan bahasa bersama, sejarah bersama, dan cita rasa budaya yang sama. Ini dikemukakan oleh Mr. Will Kimlicka, ya. Kemudian kembali ke tokoh di dalam negeri, Pak Kailan ini adalah tokoh pendidikan kewarganegaraan. Beliau menyatakan bahwa pendidikan identitas nasional adalah perwujudan dari nilai-nilai Pancasila sebagai karakteristik utama bangsa Indonesia, mencakup kepribadian, keunikan, dan jati diri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Kemudian satu lagi, Ramlan Surbakti, beliau guru besar di Universitas Airlangga. Beliau menyatakan bahwa identitas nasional adalah simbol, nilai, dan norma yang disepakati bersama oleh warga suatu negara untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman. Jadi kira-kira maksud dari Pak Ramlan Surbakti ini bahwa di atas segala keragaman yang ada, kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini sangat majemuk, multikultural. Di atas segala perbedaan itu ada nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati bersama sebagai pengikat, pemersatu, ya, kita sebagai suatu bangsa. Kemudian pendapat lain dikemukakan oleh Jasim Hamidi. Beliau menyatakan identitas nasional adalah jati diri kolektif bangsa yang diwujudkan melalui peran, budaya, sejarah perjuangan, dan simbol-simbol kebangsaan. Dari sejumlah pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa yang mencerminkan ciri khas, nilai-nilai, dan karakter yang membedakannya dari bangsa lain di dunia. Identitas ini melibatkan elemen sejarah, budaya, bahasa, ideologi, dan simbol-simbol kebangsaan yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman. Nah, secara simbolik ada beberapa item yang kita kenal sebagai identitas nasional, tetapi dalam hal ini lebih bersifat sebagai simbol negara, ya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila inilah sekaligus yang kita harapkan menjadi karakter yang menunjukkan pembeda antara manusia yang mengaku sebagai bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara. Kemudian beberapa simbol negara seperti Garuda Pancasila sebagai lambang negara, bendera merah putih, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Yang kelima adalah budaya lokal, tradisi, adat, seni budaya sebagai budaya nasional. Dan yang keenam adalah latar belakang sejarah, kisah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Semua komponen ini yang membentuk manusia Indonesia itu sebagai suatu bangsa. Nah, kembali kepada karakter yang kita harapkan, yang sudah tertuang di dalam dasar negara kita, sekaligus sebagai Pancasila ini sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, pedoman perilaku bangsa Indonesia.
Nah, Pancasila ini secara tekstual bisa kita sebut sebagai konsep ideal seperti yang tertulis di dalam 5 sila yang dapat kita lihat di dalam slide ini, ya, ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila ini di dalam perilaku oleh setiap manusia Indonesia itu yang kita sebut sebagai realita, ya, realita pelaksanaan Pancasila tersebut. Bagaimana manusia Indonesia menjalankan menerapkan sila ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana manusia Indonesia menerapkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya sampai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam berbagai kuliah selalu saya tanyakan kepada mahasiswa, apakah kita realita pelaksanaan Pancasila ini sudah sesuai dengan konsep ideal yang kita cita-citakan. Pada umumnya anggota kelas mahasiswa menjawab belum, masih jauh, ya, sementara dalam perjalanan dan seterusnya. Untuk mempermudah pemahaman kita tentang ideal dan realita ini, saya gambarkan, ya, konsep ideal ini seperti sosok lambang negara kita, ya, Garuda Pancasila, burung yang gagah perkasa, dewasa, kokoh, kuat, ya, sayap-sayapnya lengkap tanpa cacat, dan seterusnya, ya. Kira-kira untuk menggambarkan realita pencapaian pelaksanaan Pancasila ini bisa kita ibaratkan seperti burung Garuda yang menjelang tumbuh, ya, mungkin ada di fase remaja, ya, baru belajar terbang dan seterusnya. Tetapi harapannya adalah bahwa semakin hari bangsa kita ini diharapkan semakin dekat menjadi sosok Garuda dewasa yang digambarkan di dalam lambang negara kita, Garuda Pancasila tersebut. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan mengapa identitas nasional ini penting, paling tidak ada 2 alasan. Yang pertama, identitas nasional ini kita perlukan sebagai pembeda, ya. Jadi kalau kita bicara keluar dalam pandangan bangsa-bangsa lain di dunia, identitas nasional ini kita perlukan sebagai pembeda dengan bangsa-bangsa yang lain tersebut. Sementara ke dalam, secara internal di dalam bangsa kita sendiri, identitas nasional ini kita perlukan sebagai pemersatu, ya, di atas keragaman suku, agama, ras, budaya, dan segala perbedaan yang ada di dalam unsur-unsur bangsa kita ini. Kemudian kita juga harus menelusuri konsep identitas nasional ini dalam 3 hal. Yang pertama, kita harus tahu historinya bagaimana. Kita sudah tahu bahwa identitas nasional terbentuk sejak terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi ini kita menyatakan diri sebagai satu bangsa, menyatukan berbagai suku bangsa yang ada menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Secara sosiologis, terbentuknya identitas manusia Indonesia ini melalui interaksi budaya dan komunikasi lintas etnis selama perjuangan kemerdekaan dan selama masa pembangunan pasca kemerdekaan. Secara politis,
Identitas-identitas ini sudah diatur di dalam konstitusi kita dan peraturan seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menetapkan simbol-simbol negara sebagai identitas nasional. Selanjutnya harus kita ketahui bahwa tadi ada tokoh yang menyatakan bahwa identitas nasional ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kita ketahui bahwa globalisasi telah membawa masuk budaya asing yang kemudian turut memengaruhi nilai-nilai lokal. Teknologi dan media sosial mempercepat penyebaran budaya luar ke dalam kebudayaan Indonesia. Prinsip kita sebagai bangsa Indonesia adalah menerima, menyortir, yang baik kita terima, yang buruk kita singkirkan. Kemudian tantangannya ke depan adalah semakin lunturnya nilai-nilai luhur, seperti rendahnya rasa gotong royong dan semangat nasionalisme, dominasi budaya asing seolah-olah segala yang berasal dari bangsa asing itu adalah yang paling maju, yang harus kita tiru. Kemudian timbul krisis identitas. Generasi muda kurang memahami dan menghargai budayanya sendiri. Apa upaya yang harus kita lakukan? Yang pertama, pendidikan karakter seperti yang kita laksanakan saat ini, salah satunya, termasuk mata kuliah pendidikan Pancasila, agama, dan seterusnya. Kemudian yang perlu kita lakukan juga adalah terus-menerus meningkatkan apresiasi terhadap seni, tradisi, dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kemudian pemerintah sendiri perlu melakukan kebijakan, menetapkan kebijakan strategis, memperkuat regulasi yang mendukung pelestarian identitas nasional. Apa pentingnya identitas nasional ini? Tadi sudah dibahas juga, Yang pertama sebagai pembeda, yang kedua sebagai pemersatu. Fungsinya apa? Kita harapkan selain sebagai pembeda, juga bangsa lain diharapkan dapat mengenali bangsa Indonesia itu dari nilai-nilai luhur yang kita tampilkan. Nah, kalau kita praktekkan Pancasila itu dari sila 1 sampai ke 5 dengan benar, maka itu akan mencerminkan tingkat peradaban yang luar biasa yang akan meningkatkan kewibawaan bangsa Indonesia. Dan ambil contoh Ketuhanan Yang Maha Esa yang di dalamnya ada ketaatan menjalankan ibadah dan kemudian toleransi terhadap pemeluk agama yang berbeda. Kalau Indonesia dapat mencontohkan kehidupan bangsa yang toleran di atas segala perbedaan yang ada, maka itu akan menjadi poin prestasi yang sangat membanggakan kita sebagai bangsa di mata dunia. Pancasila sebagai identitas ini sudah cukup sempurna, mengandung nilai kepribadian, keunikan yang menjadi dasar moral dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya ini adalah rangkuman singkat tentang apa yang telah kita bahas, apa itu identitas, apa itu istilah nasional. Kemudian dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, ciri atau karakteristik yang menunjukkan perbedaan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Identitas nasional adalah identitas bersama suatu bangsa yang dibentuk oleh beberapa faktor primordial, sakral, tokoh,
Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan seterusnya. Selanjutnya dapat dibaca rangkuman ini. Cukup sekian kuliah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi